Halo Pak, saya duduk Pak. Baik Bapak, jadi perkenalkan nama saya Dr. Dwi Pak. Saya dokter yang menjaga poliklinik pada hari ini. Sebelum saya izin bertanya, saya berbicara dengan Bapak saya Pak. Bapak Daniel. Oke, dengan Bapak Daniel. Baik Bapak Daniel, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Memang pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa bagian toraks Bapak, mungkin dari bagian antara atau posterior, itu bagian depan dan belakang, dan juga memeriksa apakah ada kelainan atau pemeriksaan terhadap paru maupun jantung dari Bapak. Dan pemeriksaan ini juga mungkin nanti akan membuka baju dan mungkin saya akan memegang beberapa daerah dari bagian dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelum itu saya izin untuk mencucikan nama dulu Bapak, dan Bapak bisa pindah ke yang ada di belakang untuk bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan. Baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pertama hari ini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dulu pada bagian leher Bapak, jadi ini Bapak ya. Oke, dari hasil pemeriksaan inspeksi saya bahwa leher Bapak ini itu normal, dan saat melakukan inspirasi maupun ekspirasi terlihat otot sternocleidomastoideo dan tidak ada terlihat deviasi maupun kelainan lainnya. Lalu juga saya akan melakukan inspeksi radiotoraks ya, di misi Bapak saya mau inspeksi. Baik Bapak, dari hasil inspeksi saya untuk radiotoraks Bapak ini itu normal, di mana dia itu bentuknya simetris, tidak ada penonjolan maupun pemeriksaan massa, dan tidak ada mungkin terjadi deviasi dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan palpasi leher. Nanti saya akan menggunakan ujung jari saya dan menempelkannya di bagian leher Bapak ya. Baik, permisi Bapak ya. Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan palpasi leher ini Bapak itu normal karena tidak ada terjadi deviasi trakea maupun terjadi pembesaran kelenjar dan lain-lainnya, dan tidak ada kelainan juga. Oke Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian radiotoraks, yaitu pertama pada paru. Yang pertama saya akan memegang pada bagian Bapak yang di sini, oke, bagian toraks ini. Nah, nanti Bapak bisa menarik nafas lalu membuang nafas, oke. Tarik nafas Bapak. Oke, bisa dibuang nafasnya. Oke. Baik, dari hasil pemeriksaan pada bagian radiotoraks paru Bapak ini depan ini, pada bagian palpasi itu normal karena saat saya melakukan palpasi Bapak menarik nafas, dia itu naik, dan juga saat Bapak membuang nafas dia turun. Oke, selanjutnya berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan premitus, yang dimana nantinya saya akan menempelkan bagian dari ujung dari tangan saya ini dari sini kemudian ke bawah dan ke bawah. Nanti Bapak bisa mengikuti apa yang saya bilang seperti satu-satu, nanti Bapak bilang satu-satu, oke? Baik, permisi Bapak ya. Bisa bilang satu-satu, oke. Dua-dua, oke. Satu-satu, oke. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan fremitus ini Bapak nyatakan normal karena saat saya memegang itu terasa ada getaran, yang berarti itu normal. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan yang pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah palpasi radiotoraks pada bagian jantung. Jadi pada palpasi ini saya akan menempelkan tangan saya ke jantung Bapak. Jadi permisi Bapak ya. Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan palpasi ini Bapak nyatakan normal karena tidak adanya atrial. Lalu berikutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian ujung dari sini Bapak ya, permisi Bapak ya. Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan ini terdapat denyut nadi dan juga tidak ada pelebaran pada jantung Bapak, yang dimana itu normal, dan juga untuk normalnya itu sekitar 10 cm. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan perkusi toraks untuk bagian paru. Pertama, apakah Bapak bisa tidur terlebih dahulu, tertidur? Oke, menghadap ke atas. Oke. Tangan bisa diluruskan. Baik Bapak, untuk bagian perkusi ini nanti saya akan anggapannya mengetok pada bagian dada Bapak sampai ke bawah untuk mengetahui batas dari paru Bapak. Oke. Baik, saya mulai Bapak ya.
Oke Bapak, di sini juga Bapak normal karena di sini adalah batasnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas atas dan bawah melalui bagian dari liver Bapak. Bapak, saya akan mulai dari sini. Oke. Sonor, duduk. Bapak bisa tolong untuk menahan napas. Oke. Bisa dibuang napasnya. Jadi di sini adalah batas dari batas atas dan bawah melalui dari bagian liver atau bagian hepar dari Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi lagi. Kali ini untuk pada bagian jantung, ini mas saya akan mengetahui dari batas kanan, kiri dan juga pinggang jantung. Oke, pertama saya untuk mengetahui dari batas kanan jantung. Ini sih Bapak ya. Oke, di sini adalah batas dari kanan jantung Bapak. Selanjutnya saya akan cek batas kiri dari jantung Bapak. Ini sih Bapak ya. Oke, ini adalah batas dari kiri dari jantung Bapak. Selanjutnya saya akan mencari batas dari pinggang jantung Bapak. Coba ya. Oke, ini adalah batas dari pinggang jantung Bapak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Saya ambil dulu stetoskopnya. Oke Bapak, jadi dalam pemeriksaan ini nanti saya akan mendengar dari suara dari paru Bapak menggunakan stetoskop ini. Oke, saya mulai Bapak ya. Oke, isi Bapak ya. Oke Bapak, selanjutnya pemirsaannya sama akan menggunakan stetoskop lagi untuk mendengar suara paru Bapak. Tapi nanti Bapak mengikuti arahan saya ketika saya bilang 1, 1, 2, 2, Bapak mengikuti. Oke, baik saya lagi Bapak ya. Oke Pak, 1, 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 22 22 22 22 22 11 11 Oke baik. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop ini Bapak itu normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi kali ini pada bagian jantung Bapak. Jadi di sini pada jantung ini saya akan mendengar dari suara dari katup aorta, katup pulmo, kemudian katup trikuspid dan katup mitral. Itu ada 4 sisi Bapak ya. Baik, saya mulai Bapak ya. Isi Bapak ya. Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan auskultasi pada bagian jantung ini Bapak normal karena terdengar suara lutut, tidak ada suara kelainan lainnya seperti murmur dan lain sebagainya. Di Bapak nyatakan normal. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian torak posterior Bapak. Jadi sebelumnya apakah Bapak bisa bangun kemudian duduk lagi? Oke, agak sedikit lebih tegak Bapak. Lalu tangannya kalau bisa menyangga seperti ini. Oke, baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan inspeksi pada bagian toraks posterior Bapak. Jadi saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Oke, dari hasil inspeksi ini Bapak nyatakan normal karena bentuknya itu simetris, lalu juga kemudian tidak ada kelainan seperti mungkin
kelainan ke kanan ataupun ke kiri, dan juga tidak ditemukan benjolan ataupun kelainan lainnya. Oke Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian thorax posterior Bapak. Jadi sama seperti pada bagian anterior, saya akan permisi Bapak ya, saya akan memegang pada bagian sini. Oke, lalu Bapak bisa nanti tarik nafas dan juga buang nafas seperti arahan saya. Oke, pertama bisa tarik nafas Bapak. Oke, bisa dibuang nafasnya. Oke, baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini Bapak, thorax posterior Bapak ini saat palpasi itu normal, karena saat saya melakukan palpasi, saat Bapak menarik nafas dia itu naik, saat membuang nafas dia itu turun, dan itu artinya normal Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi frenitus pada bagian thorax posterior sama seperti tadi. Nanti saya akan menempelkan bagian dari tangan saya ini. Nanti Bapak bisa mengikuti aba-aba yang saya bilang seperti tadi, yaitu satu-satu Bapak bisa mengikuti. Oke, baik, saya akan mulai Bapak ya. Satu-satu, 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 dua-dua, dua-dua, dua-dua. dua-dua. Oke, baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini juga Bapak nyatakan normal karena terasa getaran. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada bagian thorax posterior. Sama seperti tadi, saya akan mengetukkan menggunakan jari saya. Oke ya, permisi Bapak ya. Jadi ini adalah batas dari posterior dari toraks Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian batas dari diafragma dari Bapak. Oke, jadi nanti saya akan memulai sama melakukan perkusi dari atas sini, tapi hanya pada bagian sisi kiri untuk mengetahui batas diafragma dari Bapak. Oke, Bapak, saya mulai Bapak ya. Di sini adalah batas dari diafragma Bapak. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan apex paru, yang dimana nanti saya akan melakukan perkusi pada bagian bahu Bapak, bagian kanan dan kiri ya. Oke, baik, saya mulai Bapak ya. Oke, di sini adalah batas dari apex pada bagian kanan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian kiri, si Bapak. Oke. Oke, di sini adalah batas dari apex pada bagian kiri Bapak. Baik Bapak, tadi juga dari hasil apex Bapak juga itu normal, sekitar normal adalah 4 sampai 6 cm. Lalu berikut saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop lagi. Jadi di sini untuk pemeriksaannya nanti saya akan sama seperti yang di depan, yaitu akan mendengarkan suara dari bagian dari posterior. Untuk sekarang di bagian posterior toraks Bapak. Saya mulai Bapak ya. Oke, saya mulai Bapak ya. Oke Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi frenitus, yaitu Bapak mengikuti aba-aba saya, yaitu seperti tadi, yaitu udah seperti seakan satu-satu, Bapak gitu satu-satu. Oke, saya mulai Bapak ya. Oke, satu-satu, Satu-satu, dua-dua, dua-dua, satu-satu, satu-satu, dua-dua, dua-dua, satu-satu, satu-satu, dua-dua, dua-dua, satu-satu, satu-satu,
22 22 11 11 22 22 11 11 22 22 11 11 22. 22. Oke Bapak, dari hasil pemeriksaan auskultasi tadi Bapak semua normal karena terasa getaran. Oke Bapak, untuk selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa menggunakan baju kembali dan bisa duduk kembali seperti di saat kita berbicara tadi. Oke. Baik Bapak, dari hasil yang saya simpulkan dari pemeriksaan tadi dapatkan bahwa Bapak dari pemeriksaan toraks dari antara dan posterior dan juga pada organ jantung dan paru semua dan normal ya Bapak ya, tidak ada kelainan maupun pembesaran dan lain-lainnya. Oke Bapak, sebelum itu apakah Bapak ada pertanyaan? Baik Bapak, karena sudah ada pertanyaan, pemeriksaan ini sudah selesai, jadi Bapak bisa menangkan ruangan ini. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu.